Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita nyata yang berjudul Berteman dengan Orang Bunian Melalui Celangkung. Cerita ini ditulis oleh Yosi Ros. Kak Yosi, terima kasih atas ceritanya. Buat kalian yang ingin membaca secara langsung, kalian langsung saja kunjungi akun Facebook dari Kak Yosi Ros yang Mimin sudah terapkan linknya di kolom deskripsi. Baiklah, seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mohon dukungan dari kalian untuk mensupport channel ini dan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share ke teman maupun saudara kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Aku hadirkan kembali cerita tentang orang Bunian. Cerita ini, kedua kalinya aku berkenalan dengan orang Bunian. Ya anehnya, aku berkenalan dengan orang Bunian ketika aku sedang main celangkung. Mungkin bagi kalian yang mendengarkan cerita aku, berpikir pasti mustahil berkenalan dengan orang Bunian lewat celangkung. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita mulai. Waktu itu, aku suka dengan sesuatu yang berbau mistis. Baik itu dari cerita horor, belajar ilmu pengasihan, tarikat, dan meramal. Dari umur 5 tahun, aku sudah diajarkan meramal dan bermain celangkung. Tapi jangan salah, celangkung yang aku pelajari bukan dari boneka batok, tapi dari jangka. Awalnya permainan celangkung hanya iseng ingin minta nomor togel. Aku siapkan kertas dan jangka. Aku menggambar lingkaran penuh, lalu aku bagi dua. Setengah lingkaran atas berisikan abjad dari A sampai Z. Kemudian setengah lingkaran bagian bawah berisi 10% sampai 100%. Di garis tengah, aku tulis kata ya di bagian kiri dan kata tidak di bagian kanan. Setelah semua selesai, aku mulai letakkan jarum jangka di tengah lingkaran. Sementara penjepit pensil aku letakkan di kata ya. Aku mulai membaca mantra celangkung. Celangkung, celangset, di sini ada pesta kecil. Datanglah dengan segera. Celangkung, celangset, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Karena jangka belum bergerak, aku membaca mantra kembali. Ketika ketiga kalinya, jangka yang hanya aku sentuh dengan ujung jari telunjukku bergerak. Siapa yang datang? Tanyaku dengan penuh rasa takut. Jangka bergerak menunjukkan huruf yang sudah aku tulis. Sebut saja hantu itu, Mary van Hoogland, si noni Belanda yang meninggal karena korban bunuh diri. Umurnya sudah mencapai ribuan tahun. Mary, aku minta nomor togel yang akan keluar besok, pintaku kepada hantu itu. Jangka terus bergerak menunjukkan huruf demi huruf. Tertumpuklah huruf yang menyebutkan 4 angka, yaitu 2725. Apa benar ini nomor yang akan keluar? Tanyaku kembali. Jangka itu bergerak menuju tulisan ya. Berapa persen? Tanyaku lagi. Jangka itu bergerak menuju angka 90%. Terima kasih ya Mary. Jika ingin pulang, silakan, kataku. Jangka itu diam tak bergerak lagi, menandakan hantu Mary sudah pergi. Dengan segera, aku pasang nomor togel yang aku minta dari Mary. Berharap besok hari nomor itu bisa keluar. Lumayan uangnya bisa untuk jajan cilok sak tukang dagangnya. Halunya ketinggian. Keesokan harinya,
Aku sudah tak sabar menunggu nomor yang aku pasang itu keluar. Setelah dicek oleh adik sepupuku, ternyata nomor yang keluar adalah 2752. Aduh, aku langsung lemas saat tahu nomor yang keluar. Kalau saja 2 nomor akhir aku balik, pasti bisa tembus. Aku anggap ini bukan rezekiku. Tapi aku tidak kapok. Aku terus meminta nomor togel melalui jangka tersebut. Setelah beberapa kali pasang togel selalu gagal, aku langsung berhenti meminta nomor togel. Karena jika dapat uang togel, itu artinya aku makan uang yang tidak halal. Dan sepertinya aku tidak diizinkan untuk merasakan uang togel. Suatu hari, aku dan Bibi sedang bermain jelangkung. Niatnya untuk menanyakan keberadaan temannya yang sudah puluhan tahun tidak bertemu. Ketika aku membaca mantra jelangkung, jangka yang aku pegang bergerak menunjukkan beberapa huruf. Jika dikumpulkan menjadi kata Assalamualaikum. Kami berdua kaget, karena biasanya yang datang itu tidak mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut kami bersamaan. Kalau boleh tahu, siapa ini yang datang? Lanjutku bertanya pada yang datang saat itu. Jangka mulai bergerak kembali, menyusun kalimat, saya Zulkifli dari negara Bunian. Sontak kami terkejut dengan kalimat itu. Sebelumnya, aku sering membaca artikel tentang orang Bunian ini. Orang gaib yang sangat misterius. Aku pun pernah berpacaran dengan orang Bunian. Kami pun memperkenalkan diri, layaknya seperti bertatap wajah. Aku pun menanyakan tentang pribadi Zulkifli, si orang Bunian tersebut. Jangka itu terus aktif, bergerak menyusun kata. Saya berumur 150 tahun. Saya masih sendiri. Tujuan saya datang hanya ingin berteman dan bersilaturahmi. Setelah berkenalan, Bang Zulkifli pamit pergi karena sudah sore. Tapi aku menahannya sebentar. Bang, kalau kami ada perlu sama abang, bagaimana cara kami memanggil abang? Tanyaku dengan cepat. Jangka mulai bergerak kembali. Kalau ada perlu, panggil saja namaku. Jika terdengar suara cicak berbunyi tak lazim, itu tandanya saya ada di sekitar kamu. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut kami. Kami berdua membahas kedatangan orang Bunian tadi. Memang tidak masuk akal. Main jelangkung tapi yang datang orang Bunian. Biasanya yang datang itu hantu yang bergentayangan. Tiba-tiba ingatanku kembali kepada Bang Udin, orang Bunian yang pernah jadi pacarku walau hanya semalam. Apakah Bang Zulkifli ini adalah Bang Udin? Tapi aku tidak menemukan jawabannya. Karena aku tak sempat menanyakan hal itu kepada Bang Zulkifli. Sampai ia pergi pun, aku tidak punya kesempatan bertanya banyak. Karena Bang Zulkifli hanya sebentar saja berinteraksi denganku. Singkat cerita, sudah sekitar beberapa hari ini, aku berkomunikasi dengan Bang Zulkifli melalui jelangkung. Kedatangannya selalu diiringi dengan suara cicak yang tak lazim. Suara cicaknya begitu keras, aku sudah tahu kedatangannya. Segera aku ambil buku dan jangka untuk bermain jelangkung. Bang Zulkifli selalu mengucapkan salam di awal percakapan kami. Ia menceritakan kehidupannya di negeri Bunian, seperti dongeng, tapi yang diceritakannya adalah nyata. Walau hanya berinteraksi dengan bermain jelangkung, tapi aku merasakan energiku berkurang. Jika aku kehabisan tenaga, Bang Zulkifli mengakhiri percakapannya.
Ia pun tak datang berkunjung sekitar 1 sampai 2 hari lamanya, menunggu tenagaku pulih kembali. Assalamualaikum. Terdengar seseorang bertamu ke rumahku, padahal ini sudah jam 11 malam. Waalaikumsalam, jawab bibiku yang kala itu sedang bercerita dengan nenek. Ketika pintu depan dibuka, ternyata Teteh Ayik, suami beserta anaknya yang bertamu ke rumah. Ada apa, Yik? Malam-malam begini datang ke rumah? Tanya bibi. Teteh, ada si kakek minta obat buat anakku. Tadi sore anakku kesiram air panas. Lihat ini, sampai kayak begini, kata Teteh Ayik sambil memperlihatkan keadaan anaknya saat itu. Bibi bergegas membangunkan kakek. Setelah kakek melihat keadaan anak Teh Ayik, kakek nggak sanggup mengobatinya. Coba Lis, bangunkan si Yosi. Mana tahu dia bisa ngobatinya. Ini bukan penyakit biasa, kata kakek. Bibi berjalan menuju kamarku dan membangunkan diriku. Suasana rumah saat itu sedang mati lampu. Aku bangun dalam keadaan nyawa belum terkumpul di badan. Lalu berjalan keluar kamar menemui Teh Ayik. Bibi menceritakan yang sebenarnya terjadi dengan anak Teh Ayik. Setelah aku sudah bisa menguasai diriku dan memahami apa yang terjadi, aku mulai memeriksa keadaan anak Teh Ayik yang meringis menahan sakit. Ketika aku memeriksanya, bulu kuduku terasa berdiri semua. Masya Allah, kok bisa kayak gini Teh? Tanyaku kepada Teh Ayik karena keadaannya bukan seperti kesiram air panas. Menurut kronologinya, menjelang mau maghrib tadi, Teh Ayik merebus air untuk minum di sebuah panci ukuran sedang. Entah mengapa, anaknya mendekati Teh Ayik yang sedang membawa air panas dan menyiram anaknya. Tapi anehnya, anak itu tidak mengalami luka bakar tersiram air panas. Dari tangan sebelah kanan sampai separuh badan menuju pinggang, kulitnya menggelambir seperti leher sapi. Ada 4 benjolan sebesar telur ayam kampung menggantung di kulit anak Teh Ayik. Dan rasanya itu luar biasa panasnya hingga si anak meringis kesakitan. Aku sempat bergidik ngeri melihatnya. Kulit yang tersiram air panas berubah menjadi keriput. Aku teringat dengan Bang Zulkifli untuk meminta bantuan, tapi aku takut mengganggunya karena ini sudah larut malam. Untuk sementara, aku obati dulu dengan raja yang aku miliki. Raja itu terbuat dari stainless tertera huruf Arab gundul bertuliskan La ilaha illallah. Aku mendapatkan raja itu dari seseorang, dan aku memberi mahar untuk membeli raja itu. Raja itu berguna untuk menarik rezeki, keselamatan, dan pengobatan. Raja ini diwiridkan setiap selesai sholat 5 waktu dengan bacaan wirid yang sudah diberikan di buku petunjuk. Aku segera mengambil air wudhu, kemudian menyiapkan segelas air putih sekaligus meminta nama anaknya Teh Ayik. Setelah itu, aku masuk ke kamar, mengambil raja yang tersimpan di dompet. Aku duduk bersila, berkonsentrasi menyatukan hati dan pikiran dalam kebesaran Allah. Setelah hati dan pikiranku berzikir, Ya Allah, aku mulai membaca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, dan bacaan wirid sebanyak 11 kali. Lalu aku membaca niat meminta kesembuhan untuk anak Teh Ayik. Semua dengan izin Allah, karena Allah Ta'ala. Selepas menyampaikan niatku, ditiup raja itu sebanyak 3 kali mengarah ke segelas air. Kemudian raja itu
Aku pegang di atas gelas agar energi dari tulisan Arab gundul terserap oleh air. Hanya memakan waktu 5 menit, aku sudah keluar dari kamar dengan membawa segelas air. Lalu diberikan kepada anak Teh Ai untuk diminum sampai habis. Kemudian aku terapi anak itu dengan rajah di bagian yang tersiram air panas. Ajaib, anak Teh Ai tidak meringis kesakitan seperti pertama datang. Alhamdulillah, rasa panas yang dirasakan sudah mulai hilang. Teteh, ini aku obati sementara. Kalau besok ada perubahan, Teteh kemari lagi, biar diobati lagi, kataku setelah selesai melakukan terapi. Iya Yos, makasih ya udah ditolong, kata Teh Aik. Sama-sama Teh, hanya itu yang bisa saya lakukan. Semuanya karena izin Allah, kataku kembali. Setelah menyeruput segelas teh manis yang dibuat bibi, Teh Aik, anak dan suaminya pamit pulang karena malam hampir larut. Semoga cepat sembuh ya dek, kataku kepada anak Teh Aik yang sudah mulai tersenyum. Aku bersyukur bisa membantu orang yang sedang sakit. Semuanya karena Allah. Kami kembali masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk beristirahat kembali. Sementara di luar sana, suasana perumahan terlihat gelap. Hanya cahaya rembulan yang menyinari kegelapan malam. Aku mulai memejamkan mata, berharap akan ada keajaiban yang diberikan Allah untuk anak itu. Antara sadar dan tidak, aku didatangi oleh seorang lelaki tua berjenggot putih, memakai sorban dan memakai jubah putih. Terlihat ada cahaya putih menyelimuti tubuh lelaki tua itu. Ia hanya tersenyum kepadaku, dan seketika saja menghilang dari alam bawah sadarku. Aku balas tersenyum, dan akhirnya tertidur pulas ditemani suara nyanyian lirih Mbak Kun Kun yang ada di pohon kedondong di sebelah kamarku. Keesokan harinya, aku bangun pagi mengerjakan kegiatan rutinku. Aku tidak menceritakan kegiatan rutinku karena aku takut jadi perdebatan karena berbeda pandangan. Aku ini hanya manusia yang banyak kekurangan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saat sedang santai, terdengar suara cicak begitu kerasnya hingga bibi memberitahuku bahwa Bang Zulkifli sudah datang. Segera aku ambil buku dan jangka untuk bermain celangkung. Saat aku membaca mantra, jangka yang aku pegang sudah bergerak dahulu. Assalamualaikum Yosi, lagi ngapain? Sepertinya lagi menangani orang sakit ya. Demikian susunan hurufnya. Hatiku tersentak. Kok Bang Zulkifli bisa tahu kalau aku sedang mengobati orang? Waalaikumsalam Bang. Iya Bang, tapi aneh penyakitnya. Katanya kena air panas, tapi nggak ada luka bakar. Kayak benjolan gitu Bang Zul. Bang Zul bisa jelasin anak itu kenapa? Kataku yang saat itu penasaran. Jangka tak bergerak beberapa detik, kemudian bergerak mengarah huruf untuk menyusun kata. Anak itu terkena air liur ular naga yang tercampur oleh air yang dimasak ibunya. Begitu tulisannya. Oh, begitu. Dari mana ular naga itu datangnya? Tanyaku kembali. Naga itu berasal dari pohon tua yang berada di sekitar rumah anak itu. Hati-hati jika ingin melakukan sesuatu. Ah, iya Bang. Terus Bang Zul bisa kasih tahu obatnya apa?
Tanyaku untuk kesekian kalinya. Jangka terus bergerak. Bacakan ke gelas air dengan surat ini dan ayat ini. Lalu, terapi dengan rajah yang kamu punya. Terima kasih atas bantuannya, Bang. Soalnya aku nggak tahu tentang cara mengobati orang, kataku. Jangka mulai bergerak kembali. Menolong sesama dengan hati yang ikhlas, insya Allah jadi amal buat kita. Soal pengobatan, aku siap membantumu. Wah, beneran nih, Bang? Tanyaku. Jangka tetap tak bergerak dari posisi huruf ya. Itu artinya Bang Zulkifli menyetujui untuk membantuku dalam hal pengobatan. Waktunya aku pamit. Beberapa hari ke depan akan ada orang yang butuh pertolonganmu. Bantulah, aku mau kembali ke negeriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku sambil menunggu Jangka tak bergerak lagi. Aku letakkan Jangka di dalam buku dan menyimpannya di bawah meja tamu. Singkat cerita, Teteh Ayik, suami dan anaknya datang ke rumah di malam harinya. Teh Ayik memberi kabar yang membuatku tidak percaya. Teh Ayik membawa bungkusan berisi seperti benjolan dan kulit yang sudah kering. Ternyata benjolan itu terlepas dari tangan dan badan anaknya yang mengalami tersiram air panas itu. Teh Ayik membuka baju anaknya, memperlihatkan keadaan anaknya. Subhanallah, terima kasih ya Allah atas pertolonganmu, kataku. Tak terasa air mataku menetes karena tidak percaya dengan yang terjadi. Kulit tangan dan badan yang menggelambir dan terdapat beberapa benjolan, kini hanya tinggal kulit keriput yang tinggal mengelupas dan berganti kulit baru. Allah Maha Besar dengan segala kekuasaannya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika kita melibatkan Allah dalam setiap kesusahan. Keajaiban ini semata-mata karena izin dari Allah. Tanpa menyia-nyiakan waktu, aku langsung ambil air wudhu, membawa segelas air dan menuju ke kamarku. Sebelumnya, aku sudah mencari surat Al-Quran yang diberikan Bang Zulkifli tadi siang. Aku duduk bersila, memegangi raja sambil memusatkan hati dan pikiranku masuk ke dalam huruf Allah yang sudah hadir di setiap aku sedang berzikir. Aku mulai membaca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, bacaan wirid raja 11 kali, dan niat menyembuhkan penyakit anak Teh Ayik. Tak lupa, aku baca ayat Al-Quran yang diberikan Bang Zulkifli, lalu kutiup ke air dalam gelas. Setelah aku baca ayat Al-Quran pemberian Bang Zulkifli, kutiupkan ke dalam air dan aku terapi air itu dengan raja. 5 menit berlalu, aku bergegas keluar dari kamar dan memberikan air yang sudah aku bacakan kepada anak Teh Ayik. Aku mulai terapi ulang kembali ke bagian tubuh yang kemarin sempat membuat aku ngeri. Kini berangsur membaik. Nampak keriput, kulit yang kemarin menggelambir. Kali ini terapinya agak lama. Karena aku lihat dari mataku, kulit keriputnya akan terkelupas seperti kulit ular. Astagfirullah. Aku beristighfar dalam hati melihat yang terjadi. Secara kasat mata, kulit keriput itu adalah kulit dari ular naga. Jika dilihat mata biasa, hanya berupa kulit mati dan kering. Aku menjelaskan kepada Teh Ayik kalau penyakit anaknya disebabkan air liur ular naga yang ada di sebuah pohon tua. Teh Ayik membenarkan keberadaan pohon tua itu memang ada di sekitar perkampungan. Bibi menyuguhkan teh manis dan kue yang dibawa Teh Ayik. Teteh,
Besok datang lagi ya. Yosi mau lihat perubahannya. Karena ini nggak nyangka secepat ini prosesnya. Kataku kepada Teh Aik. Iya Yos, kulitnya bisa mulus kayak semula lagi kan Yos? Harap Teh Aik. Insya Allah, semua dengan izin Allah Teh. Yosi nggak bisa janji sama Teteh. Takut nggak sesuai sama kenyataan. Biar Allah yang menentukan. Yosi ini cuman perantara saja. Jawabku, semua aku pasrahkan kepada Allah. Percaya akan pertolongan Allah itu nyata. Ya sudah atuh Yos, Teteh pamit pulang. Besok kesini lagi. Makasih ya Yos. Kata Teh Aik dengan wajah bahagia karena sakit yang diderita anaknya mulai membaik. Aku masuk ke kamar, menyimpan raja yang aku pakai untuk terapi tadi. Sujud syukurku kepada Allah dengan keajaiban yang Allah tunjukkan kepadaku lewat penyakit yang diderita anak Teh Aik. Pertolongan Allah sungguh luar biasa. Aku dengar suara cicak begitu keras. Aku pun langsung mengambil buku dan cangkah untuk bermain jelangkung. Selesai membaca mantranya, cangkah langsung bergerak seolah ia bernyawa. Assalamualaikum Yosi, ini Bang Zulkifli. Waalaikumsalam Bang. Tumben Bang Zulkifli datang malam-malam begini. Sahutku. Hanya ingin menemuimu saja Yosi. Bagaimana keadaan anak itu? Alhamdulillah, mulai membaik Bang. Aku gak menyangka bisa secepat itu membaikannya. Aku masih belum percaya dengan apa yang aku lihat. Kataku, semua atas izin Allah, jangan sombong. Itu pesanku. Iya Bang, aku akan ingat itu. Terima kasih atas bantuannya. Kataku, jangka terus bergerak. Berterima kasihlah kepada Allah. Aku hanya membantumu. Aku pamit pulang ke negeriku. Baik-baiklah di dunia yang kamu tempati. Assalamualaikum. Iya Bang, Waalaikumsalam. Sahutku. Kami mengakhiri komunikasi kami. Jangka pun sudah tidak bergerak lagi. Tandanya Bang Zulkifli, si orang bunian itu sudah kembali ke negerinya. Aku simpan kembali buku dan jangka di tempat biasa. Karena malam mulai larut, aku mulai beristirahat. Keesokan harinya, pada siang hari, aku dan Bibi pulang dari warung. Sengaja mampir ke tempat, sebut saja Teh Rusi. Sampai di sana, aku melihat Teh Rusi kesakitan. Ia tak bisa berjalan karena kakinya bengkak sebelah. Assalamualaikum, kenapa kakinya Teh? Kataku sembari memberikan salam. Waalaikumsalam. Ini Yos, kaki Teteh digigit semut besar waktu di ladang. Udah diobati, gak sembuh juga. Rasanya panas dan sakit, kata Teh Rusi. Melihat itu, aku pamit pulang ke rumah, meninggalkan Bibi sementara di rumah Teh Rusi. Jarak rumah kakek dan rumah Teh Rusi hanya terhalang 2 rumah. Jadi tidak butuh waktu lama untuk pulang ke rumah. Dengan cepat aku ambil air wudhu dan mengambil raja. Aku selipkan di saku bajuku. Aku langsung kembali ke rumah Teh Rusi. Di sana, Bibi sedang mengobrol asyik dengan Teh Rusi. Aku bacakan syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, dan bacaan wirid raja 11 kali. Lalu raja ditiup 3 kali. Aku arahkan raja ke bagian kaki yang bengkak. Ajaib, setelah dilakukan terapi dengan raja, Teh Rusi merasakan ada hawa dingin yang masuk menjalar ke kakinya yang bengkak. Rasa sakit dan panas sudah tidak dirasakannya lagi. Setelah terapi dirasakan cukup, aku simpan kembali raja itu di saku bajuku. Terima kasih ya Yos,
udah ngobatin teteh. Tapi teteh nggak bisa kasih apa-apa, kata Terusi. Gak usah dipikirin. Yang penting teteh sembuh, bisa jalan lagi, kerja lagi. Yosi ikhlas nolong teteh, kataku. Semoga murah rezekimu ya Yos, kata Terusi. Amin. Aku dan Bibi pamit pulang karena mengingat Teh Aik akan datang ke rumah. Singkat cerita, pada malam harinya, Teh Aik kembali datang dengan suami dan anaknya. Setelah ngobrol bareng kakek dan nenek. Yos, terima kasih udah sembuhin anak teteh. Kulit yang keriputnya sudah terkelupas ini. Teh Aik menyerahkan bungkusan kertas kepadaku. Setelah aku buka kertas itu, di dalamnya ada lembaran kulit kering yang terkelupas. Wujudnya seperti kulit ular. Coba buka bajunya teh, pintaku. Teh Aik membuka baju anaknya dan Allahu Akbar. Aku terpana melihat yang terjadi. Tidak ada bekas tersiram air panas di bagian tangan dan separuh badannya. Kulit anak itu kembali mulus seperti semula. Kembali kekuasaan Allah ditunjukkan di hadapanku. Tak percaya, tapi nyata di depan mataku. Anak itu kembali sehat seperti semula. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menyembuhkan anak ini, ucapku dalam hati. Alhamdulillah, dengan pertolongan dari Allah, anak Teh Aik bisa sembuh kembali seperti semula dalam waktu singkat sekali. Flashback waktu pertama datang ke rumah. Anak Teh Aik dalam keadaan tersiram air panas, membuat kulitnya menggelambir seperti leher sapi. Terdapat beberapa benjolan seperti telur ayam. Kulitnya berubah menjadi kulit ular. Setelah aku terapi dengan bantuan raja dan ayat Al-Quran dari orang Bunian. Dengan izin Allah, penyakit anak Teh Aik bisa disembuhkan. Semua terjadi di luar akal sehat. Teteh, besok buat among-among atau selamatan kecil-kecilan aja buat anaknya. Sebagai tanda syukur karena udah sembuh. Usulku kepada Teh Aik. Iya ya Yos, besoklah bikin selamatan. Sekali lagi terima kasih ya Yos udah nolongin teteh. Moga murah rezeki dan panjang umur ya Yos, kata Teh Aik. Amin, 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 sahutku. Udah malam, pamit pulang atuh, mau ke tempat orang tua teteh lagi, ucap Teh Aik. Sehat ya dek, kataku kepada anaknya Teh Aik. Mereka berpamitan dengan semua yang ada di rumah. Bibi dan aku mengantar mereka sampai ke teras rumah. Terpancar di wajah mereka sangat bahagia atas kesembuhan anaknya. Selesai sudah tugas mengobati orang. Aku tidak berpikir untuk mengobati orang waktu itu. Karena aku tidak punya basic dan pengetahuan tentang ilmu pengobatan. Tapi aku pun gak tahu skenario Allah yang diberikan kepadaku. Malam pun sudah larut. Kami semua bersiap untuk beristirahat di kamar masing-masing. Singkat cerita, hari masih pagi, sekitar pukul 9. Aku sedang bantu Bibi di dapur. Seketika itu, Teh Rusi datang ke rumah dengan wajah sangat senang. Aku heran melihatnya, karena kemarin kakinya belum bisa jalan, bengkak digigit semut. Tapi hari ini, aku melihat Teh Rusi sudah bisa berjalan. Loh, Teh, udah sembuh kakinya? Tanyaku. Alhamdulillah, Yos, kakinya udah sembuh. Tadi malam bengkaknya berubah jadi kayak bisul. Dipegang bisulnya tuh gak sakit. Terus paginya bisul di kaki copot sendiri. Ini dia. Jelas Teh Rusi sambil memberikan sebuah bungkusan berisi bisul yang terlepas dari kakinya.
Aku perhatikan bisul itu aneh bin ajaib. Baru saja kemarin diterapi dengan raja. Kok berubah jadi bisul dan lepas sendiri? Suatu hal yang tidak masuk akal, pikirku. Alhamdulillah teh bisa sembuh ya, kataku setengah tidak percaya. Iya Yos, makasih ya sudah nolongin teteh. Ini ada sedikit uang buat beli gula kopi, kata Terusi sambil menyelipkan uang ke tanganku. Gak usah teh, aku ikhlas kok nolongnya, gak mengharapkan yang lain. Buru-buru aku kembalikan uang itu kepada Terusi. Ini ikhlas kan Yos? Tanya Terusi. Ikhlas karena Allah teh, jawabku. Terima kasih ya Yos, kata Terusi. Sama-sama teh, jawabku. Tak lama Terusi pamit pulang karena mau pergi ke ladang. Pekerjaan rumah sudah selesai, kami segera bersantai nonton acara TV. Tiba-tiba terdengar suara cicak sangat keras. Aku mulai mencari buku dan jangka untuk bermain jelangkung. Aku merasakan hawa yang aneh dan tidak seperti biasanya. Mulai membaca mantra jelangkung, jangka bergerak tak beraturan. Waduh, ada apa ini? Pikirku. Aku berusaha mengendalikan jangka dengan energiku. Baru terlihat agak tenang jangkanya. Dengan perasaan takut, aku memberanikan diri untuk bertanya. Siapa ini yang datang? Tanyaku dengan perasaan takut. Jangka mulai bergerak menunjukkan huruf yang ada di kertas hingga tersusun kalimat. Ini Wak Nirman yang tinggal di Panorama. Aku berpikir keras, siapa Wak Nirman? Akhirnya aku panggil bibi dan nenek untuk berkumpul bersamaku. Nek, Wak Nirman itu siapa? Itu kakaknya kakek. Itu loh, dulu kita sering main ke sana. Rumahnya sebelum pasar Lembang. Orangnya gendut pisan. Jelas nenekku. Oh iya, Yosi inget. Apa udah meninggal? Tanyaku kembali. Udah lama, kenapa gitu? Nenek tanya balik. Ini ada yang datang, Wak Nirman, kataku. Begitu tahu yang datang, terlihat butiran bening di sudut mata nenekku. Assalamualaikum Kang, ini Edeh, kata nenekku. Waalaikumsalam Edeh, kangen, udah lama tidak ketemu. Iya Kang, bagaimana kabar Akang? Kenapa bisa datang ke sini? Apa ada yang diinginkan? Kata nenek, jangka mulai bergerak. Kirimkan Al-Fatihah buat AA. Di dalam kuburan sangat gelap sekali. Tolong ya Edeh. Allahu Akbar. Sampai begitu AA. Nanti sama Edeh kirimkan Al-Fatihah. Ada keinginan lagi? Tanya nenekku sambil menghapus air matanya. Jangka terus bergerak. Cukup segitu aja, AA mau pulang. Semoga banyak amalnya di dunia ya Edeh. Salam ke semuanya. Assalamualaikum. Iya AA, waalaikumsalam, jawab nenek. Jangka berhenti di huruf ya dan tidak bergerak lagi. Ketika akan mengakhiri permainan, Jangka bergerak kembali. Siapa lagi yang datang? Tanyaku dalam hati. Assalamualaikum, ini Bang Zulkifli. Oh, abang yang datang. Waalaikumsalam. Kataku, ternyata temanku si orang Bunian. Jangka pun bergerak kembali. Bulan depan akan ada orang datang kemari. Masa bang?
Mau ngapain? Tanyaku. Jangga pun bergerak kembali. Dia mau minta tolong. Oh iya bang, nanti aku tolong. Emang dia kenapa? Tanyaku lagi. Nanti kamu tahu sendiri. Aku cuma mau bilang itu. Aku pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permainan pun telah usai. Energiku terasa berkurang. Dengan segera aku ambil raja dan terapi sendiri. Agar tenagaku pulih, begitulah resiko bermain celangkung. Setiap yang datang meminjam energiku untuk berkomunikasi dengan jangka. Selagi ada raja, tak masalah jika energiku terkuras habis saat bermain celangkung. Ada hawa dingin yang membuat mataku ingin terpejam. Tak lama aku tertidur, antara sadar dan tidak sadar. Aku melihat kembali kakek berjubah putih yang memancarkan cahaya. Ia mengarahkan tongkatnya ke tubuhku. Ada sinar putih menyelimuti tubuhku dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Yos, bangun, udah sore, buruan mandi. Kata bibi, aku bergegas bangkit dari tempat tidur. Kurai handuk yang berada di belakang pintu kamar. Aku pun segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai mandi, makan dan kumpul bersama keluarga. Saat sedang bercengkrama, suara cicak yang cukup keras membuat obrolan kami terhenti. Seperti biasanya, pasti Bang Zulkifli, si orang bunian yang datang. Aku ambil buku dan jangka untuk mulai bermain celangkung. Kubacakan mantra celangkung hanya sekali. Assalamualaikum Bang Zulkifli. Bang Zul, Assalamualaikum. Kataku sambil memanggil temanku. Jangka mulai menampakkan gerakannya menunjuk huruf yang ada di lingkaran yang aku buat. Waalaikumsalam, ini Wak Nirman. Oh, kakek Nirman. Maaf kek. Kataku langsung kupanggil nenek dan bibi untuk mendekat. Wak Nirman datang lagi. Kataku setengah berbisik. Assalamualaikum AA. Tanya nenek. Jangka pun mulai bergerak kembali. Waalaikumsalam Edeh. Ada apa sih A? Cerita sama Edeh. Kata nenek, Jangka mulai bergerak lagi. Anak-anak AA sudah tidak datang berkunjung lagi. AA suka sedih sendirian. AA suka nangis sendirian. Masa iya begitu, A? Mungkin anak-anak lagi sibuk. Kata nenek. Jangka bergerak dan kali ini gerakannya tidak seperti biasa. Seperti menahan amarah karena tenagaku mulai sedikit tersedot. Sibuk apanya? Bilang aja, malu ziarah ke orang tua seperti AA. Jangan begitu AA, pantang. Kalau anak-anak tidak ziarah lagi, nanti sama Edeh dikirimkan doa. Sekarang AA yang tenang di alam kubur ya. Kata nenek seolah menenangkan Wak Nirman. Percakapannya aku ambil yang intinya saja. Karena kalau aku muat di sini semua, pasti akan ada debat yang menyangkut agama lagi. Nanti dibilang syirik dan menyesatkan. Baiklah, balik ke cerita. Begitu saja dari AA. Ingat, baik-baiklah hidup di dunia. Jangan kalah dengan nafsu kita sendiri yang akan mencelakakan kita di akhirat. Kita berpisah di sini. Semoga kita bertemu di akhirat. AA mau pulang. Assalamualaikum. Terima kasih AA, sudah diingatkan. Waalaikumsalam. Jawab nenek. Jangka diam tak bergeming. Arwah kakek Nirman sudah pergi dan meninggalkan pesan yang bagiku sangat bermakna.
untuk menjalani kehidupan. Apalagi di zaman sekarang ini, tak sedikit orang terpengaruh dengan ajaran yang kita tidak tahu, menguntungkan atau merugikan kita di hari akhir nanti. Suatu pagi, aku dan Bibi sedang bercerita membahas tentang orang Bunian. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu sebaya dengan nenekku datang dengan nafas tersenggal-senggal, membuat seisi rumah kakek menjadi panik. Permisi nak, tolong mbah nak, pinta ibu itu. Sebut saja namanya Mbak Karyem. Ibu ini adalah istri dari seorang pensiunan TNI yang tinggal di komplek pensiunan TNI. Mbak Karyem duduk lemah dengan nafas seperti hendak menghadapi sakaratul maut. Iya mbah, ayo masuk dulu mbah, kataku. Aku tuntun mbah untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Aku mencoba tenang. Sebenarnya aku panik juga. Sebab kalau mbah ini meninggal di rumah ini, jadi berabe urusannya. Begitulah pikirku pada saat itu. Nak, mbah gak bisa bernafas. Sakit dada mbah. Mbah Karyem berbaring di kursi sofa sambil mengeluh sakitnya. Dengan segera aku mengambil buku dan jangka untuk memanggil temanku Bang Zulkifli, si orang Bunian. Aku baca mantra Jalangkung sekali saja. Jangka sudah merespon. Sepertinya sudah tahu akan terjadi sesuatu. Assalamualaikum Bang Zulkifli, ini Yosi bang, aku minta bantuannya, kataku. Waalaikumsalam Yos. Aku udah di sini dari tadi. Aku langsung teringat akan perkataan Bang Zulkifli. Oh, jadi ini yang abang maksud kemarin, kataku. Iya Yos. Waktu komunikasi beberapa hari yang lalu, Bang Zulkifli memberitahu akan ada seseorang yang meminta tolong kepadaku. Jadi gimana cara mengobatinya? Keburu gak bisa nafas mbah itu. Jangka bergerak menunjukkan surat dan ayat Al-Quran yang akan dijadikan obat Mbah Karyem. Bacakan ayat itu ke air sebanyak 3 kali. Diminumkan. Sisakan sedikit untuk diusap dari leher ke dada. Terapi dengan rajamu. Sudah cukup. Aku pamit. Kasihan ibu itu menunggu. Assalamualaikum. Terima kasih bantuannya bang. Waalaikumsalam, jawabku tergesa-gesa. Setelah jangka tak bergerak lagi, aku mencari ayat yang dimaksudkan Bang Zulkifli di salah satu surah dalam Al-Quran. Setelah ketemu ayatnya, aku bergegas mengambil air wudhu dan membaca Al-Quran dengan segelas air ke kamar. Tak lama aku keluar kamar membawa segelas air dan rajah menuju ke ruang tamu. Mbah Karyem terbaring di kursi dalam keadaan lemah tak berdaya. Tarikan nafasnya begitu pelan. Segera aku bantu Mbah Karyem untuk duduk. Diminumkan air yang sudah aku bacakan. Sisa air minum, aku usapkan ke leher hingga dada si Mbah. Setelah itu baru dilakukan terapi dengan raja. Raja yang terbuat dari stainless tebal, berbentuk persegi panjang, bertuliskan huruf Arab gundul, terasa mengeluarkan hawa dingin dan sejuk. Sekitar 5 menit, terapi bagian leher sampai dada. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, keadaan Mbah Karyem membaik. Subhanallah, Allah menunjukkan kekuasaannya untuk yang kesekian kalinya di hadapanku. Nak, terima kasih sudah menolong Mbah. Sekarang dada Mbah udah tidak sakit lagi. Terima kasih ya nak, kata Mbah Karyem. Iya Mbah, sama-sama, sahutku. Aku senang sekali bisa membantu orang. Aku berharap apa yang aku pelajari bisa bermanfaat untuk orang lain.
Ini ada sedikit rezeki buat kamu, nak. Diterima ya, kata Mbah Karyem. Gak usah, Mbah. Saya ikhlas nolong Mbah, kataku sambil mengembalikan pemberian Mbah Karyem. Terima aja, nak. Mbah ikhlas memberinya. Itu rezeki kamu, kata Mbah Karyem memaksaku untuk menerima pemberiannya. Ya sudah, saya terima ya, Mbah. Semoga Mbah panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Amin, kataku yang mau tak mau menerima pemberian Mbah Karyem. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu. Mbah pamit pulang dulu ya, nak. Permisi, kata Mbah Karyem yang ternyata beragama non-Islam. Iya, Mbah, jawabku. Boleh tuh, saya permisi pulang, kata Mbah Karyem kepada nenek yang kebetulan waktu itu sedang duduk di ruang keluarga. Oh iya, semua yang tinggal di komplek pensiunan TNI, jika berjumpa dengan sesama istri pensiunan TNI, selalu memanggil dengan pangkat terakhir suaminya. Karena kakek waktu pensiun berpangkat letu, jadi semua penghuni komplek memanggil nenek dengan ibu letu. Kembali ke percakapan. Iya, Bu Kopral, sehat selalu ya, Bu, saut nenek yang berjalan menuju Mbah Karyem. Ya, terima kasih, kata Mbah Karyem. Mereka berjalan beriringan menuju teras depan rumah. Mereka pun terlihat mengobrol singkat dan Mbah Karyem berlalu dari rumah kakekku. Rezeki pemberian Mbah Karyem sebagian aku bagikan kepada adik sepupuku. Sebagian lagi aku belikan makanan untuk dinikmati bersama keluarga. Terima kasih atas rezekinya ya Allah. Kejadian pagi itu membuat aku sport jantung, rasa takut, gugup, dan panik bercampur aduk menjadi satu. Karena aku tidak pernah membayangkan akan menghadapi hal seperti itu. Tapi selagi Allah menolong dan membimbingku di jalannya, aku tidak takut apapun. Ternyata berteman dengan orang Bunian itu ada bagusnya. Selain bisa mengetahui yang akan terjadi, orang Bunian ini bisa membantuku menolong orang. Menurutku, itu hanya kebetulan saja. Aku bertemu dengan orang Bunian melalui Jelangkung. Singkat cerita, suatu hari, aku sedang bermain Jelangkung, berinteraksi dengan para hantu yang ada di sekitar. Dan hantu dari jauh. Tiba-tiba, Bang Zulkifli, si orang Bunian datang dengan mengucapkan salam. Tiba-tiba Bang Zulkifli, si orang Bunian datang dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum Yos, aku sudah berada di sini, memperhatikan ulahmu. Waalaikumsalam Bang, kok enggak langsung masuk ke sini? Tanyaku, jangka bergerak kembali. Ingin tahu bagaimana kamu sedang berinteraksi dengan makhluk lain. Bang Zulkifli itu selalu begitu, suka kepo ternyata. Oh, Bang, ada yang ingin aku tanya nih, tentang orang Bunian. Bangsa abang nih, apa seperti artikel yang sering aku baca? Tanyaku kembali. Jangka bergerak lagi. Benar. Bangsaku seperti manusia, hanya bedanya di bagian bawah hidung, tidak memiliki lekuk dan alis yang menyatu. Maksudnya alis menyatu bagaimana Bang? Tanyaku kembali. Alis tidak terpisah, jadi alisnya lurus. Oh, gitu ya Bang. Terus kehidupan abang di sana bagaimana? Makanannya makan apa? Punya rumah apa enggak? Orang Bunian itu parasnya gimana? Aku mencerca Bang Zulkifli dengan beberapa pertanyaan. Kehidupan orang Bunian sangat kaya raya, melebihi kekayaan manusia.
Makanan yang kami makan sama seperti manusia. Rumah kami terbuat dari emas dan berlian, baik dari dinding, atap, dan isi rumah. Setiap orang Bunian memiliki paras tampan dan cantik yang sama. Jadi tidak ada kata iri seperti manusia. Oh, lalu kalian tinggal di mana? Tanyaku untuk yang kesekian kali. Kami tinggal berkelompok di sebuah bukit yang tidak jauh dari tempat tinggalmu, Yos. Aku mulai menerawang di mana Bang Zulkifli tinggal, tetapi tertutup pagar gaib yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, kecuali orang yang berilmu tinggi dan bisa menaklukkannya. Kamu tidak akan bisa menerawang tempat tinggal kami, Yos. Ilmumu belum cukup menembus pagar gaib yang membentengi wilayah kami. Ya, ketahuan. Iya bang, aku bisa diajak ke tempat kalian. Pintaku. Aku tidak mau. Nanti kamu tidak bisa pulang ke alammu. Banyak manusia yang masuk ke alam kami tidak kekal hidupnya karena punya batas umur. Sedangkan kami memiliki umur sampai ribuan tahun. Biar aku saja yang mengunjungimu. Sebentar lagi bulan Suro, aku tidak bisa mengunjungimu. Kalau kamu mau tirakat, aku kasih tahu. Tirakat apa bang? Tanyaku lagi. Tirakat agar orang yang jahat padamu akan terkena balasannya cepat atau lambat. Wah, aku mau bang. Bang Zulkifli menjelaskan tentang tirakat yang akan aku jalani. Terlihat berat tirakat yang dilakukan untuk umur seusiaku. Bang Zulkifli tidak memaksa, hanya semampunya saja. Besok ada lelaki tua datang ke rumah. Tapi harus sabar, karena orangnya cerewet. Aku pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Iya bang, waalaikumsalam. Jawabku. Setiap Bang Zulkifli pergi, kadang dia meninggalkan pesan. Setelah permainan celanggung berakhir, aku mulai berpikir, apa benar ada orang yang datang kemari? Tapi aku abaikan karena waktu menjelang sore. Tak terasa hari berganti malam. Di hari, bulan, dan ke tahun, begitulah perjalanan waktu. Perkataan Bang Zulkifli jadi kenyataan. Esok siangnya, ada seorang lelaki tua datang ke rumah untuk meminta tolong. Ia adalah Mbah Solihin, teman kakekku. Setelah berbincang dengan kakek tentang tujuannya, kakek mempertemukan aku dengan Mbah Solihin. Ada yang bisa dibantu, Mbah? Tanyaku. Begini, Nduk. Mbah sudah lama sakit kakinya. Bisa sembuhin nggak? Kata Mbah Solihin. Aduh, Mbah. Perkara sembuh atau tidak, itu urusan Allah. Saya cuman perantara saja. Yang penting Mbah percaya. Kataku. Katanya kamu bisa sembuhin penyakit. Pastinya bisa sembuhin sakit Mbah. Celetuk Mbah Solihin. Sabar yo, sabar. Dalam hatiku berbicara. Saya tidak bisa mengobati orang langsung sembuh seketika. Semua ada prosesnya, Mbah. Kataku sambil menahan emosi. Kalau Mbah percaya, saya berusaha bantu Mbah. Kalau Mbah nggak percaya, semua nggak berguna. Jelasku lagi. Ya sudah, besok pagi kamu ke rumah Mbah. Sekalian tolong lihat rumah Mbah ya, Nduk. Kata Mbah Solihin. Iya, Mbah. Ayo, Pak Letu, saya pamit pulang dulu. Kata Mbah Solihin. Iya, Pak Sersan. Besok saya antar cucu ke rumah. Sahut kakekku. Setelah Mbah Solihin berlalu, aku menggerutu dalam hati. Pasti mbak itu yang dimaksud Bang Zulkifli. Tiba-tiba cicak berbunyi, seakan menyahut ucapanku dalam hati. Esok pagi aku diantar kakek ke rumah Mbah Solihin. Aura hitam menyelimuti pekarangan rumahnya. Sebelum sakit-sakitan,
Mbak Solihin ini membuka warung di depan rumahnya. Dulu warungnya sangat ramai pembelinya. Karena Mbak Solihin terkenal cerewet, mungkin ada yang sakit hati dengan ucapannya. Sejak itu, warungnya menjadi sepi, jarang pembelinya. Itulah awal bangkrutnya warung milik Mbak Solihin. Aura panas menyambut kedatanganku. Aku yang sudah diikuti temanku si orang bunian, mulai merasakan serangan energi. Tapi entah dari mana asalnya. "Assalamualaikum," kata kakek. "Waalaikumsalam. Masuk, Pak." Terdengar seseorang menjawab salam kakek dari dalam rumah. Tampak seorang ibu seumuran nenekku keluar dari rumah yang lumayan bagus dan besar. Kami dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Aura negatif di dalam rumah ternyata lebih kuat. Ruangan di dalam tampak gelap dan menambah kesan horornya. Ketika aku sedang menilik di setiap sisi ruang, aku melihat pocong di antara dua kamar. Di pojokan menuju dapur, berdiri Kunti dengan santainya. Tak lama keluarlah Mbak Solihin dari salah satu kamar yang ada pocongnya. Mbak Solihin duduk di depan kami dan terlibat obrolan kecil dengan kakek. Sementara aku sedang memperhatikan seisi rumah. "Bagaimana? Udah dilihat belum rumah ini, Nduk?" tanya Mbah dengan nada sombongnya. "Sudah, Mbah. Ada yang kirim sesuatu ke rumah Mbah. Makanya Mbah sering sakit-sakitan dan warung tidak ada pembelinya," jawabku. "Mbah gak percaya, itu tahayul. Pokoknya Mbah minta tolong sembuhkan penyakit Mbah," pintanya setengah memaksa. "Saya gak janji ya, Mbah. Allah yang punya kuasa. Manusia ini cuma bisa berusaha," kataku. "Kalau gitu langsung saja obatin Mbah," pintanya. Dengan berbekal rajah dan bantuan energi dari Bang Zulkifli, aku mulai terapi kaki Mbah Solihin. Energi kami mulai beradu dengan energi yang dipancarkan oleh si pocong dan si Kunti. Selang beberapa menit saja, aku sudah menyelesaikan terapi. Sebelum pamit, aku membuat air rajah ke botol air mineral. Kakek dan Mbah Solihin sedang berbicara segala hal. Aku memilih diam sambil melihat tingkah pola pocong dan Kunti yang sepertinya mulai tidak betah di rumah itu. Karena hari sudah terlalu siang, kami pamit untuk pulang. 2 hari sekali, Mbak Solihin ke rumah, minta diterapi karena kakinya sakit lagi. Aku tahu, sebenarnya Mbak Solihin ini sangat fanatik dengan yang namanya hal mistik. Berobat ke dokter tidak menunjukkan perubahan. Aku yakin ada hal lain di balik penyakitnya. Tapi Mbak Solihin tidak mempercayainya. Hingga suatu ketika, Mbak Solihin datang ke rumah dengan penuh amarah karena kakinya tidak kunjung sembuh juga. Aku sudah menjelaskan, tapi semua percuma karena Mbak Solihin tidak percaya. Malah aku dibilang dukun. Hampir saja emosiku meledak-ledak. Tapi ada energi yang menahan emosiku, hingga aku masih bersikap santai. Setelah Mbak Solihin memarahiku, ia pun berlalu dari rumah kakek. Seisi komplek tersebar, kabar tidak begitu enak didengar. Mbak Solihin mengabarkan kepada semua warga komplek kalau aku adalah dukun. Hampir gusar juga aku dibuatnya. Astagfirullah. Singkat cerita, sampailah di bulan Suro. Job manggung pun sepi, jadi aku isi kegiatanku dengan melakukan tirakat. Jadi tirakatnya adalah mengurung diri di kamar selama beberapa hari, tanpa bertemu dengan orang, tanpa ada cahaya, dengan melakukan puasa mutih. Bagiku seumurku, ini hal berat yang aku jalani. Dalam renungan, aku mengaji diri dengan ilmu mangkrifat yang baru aku pelajari. Godaan pun muncul,
Hingga suatu ketika kakek berjubah putih muncul di alam bawah sadarku. Seperti biasa, selalu tersenyum dan menganggukkan kepala kepadaku. Sebelum menghilang, ia memegang kepalaku, lalu pergi entah kemana. Aku mengakhiri tirakatku. Setelah dihitung, aku mengurung diri di kamarku selama 15 hari. Setelah Mbah membuat aku viral di sekitaran komplek, tidak membuatku patah semangat. Bahkan ada beberapa orang yang datang untuk meminta pertolonganku. Di sela job manggung yang begitu padat, aku juga menyempatkan diri untuk menolong orang. Selang beberapa bulan dari bulan Suro, terdengar kabar bahwa Mbah Solihin telah berpulang. Kalau saja Mbah Solihin percaya dengan apa yang aku katakan, Mbah Solihin pasti masih sehat. Tapi sudah takdir hidupnya seperti itu. Siapapun tidak akan bisa mencegahnya. Waktu terus berlalu. Bang Zulkifli, si orang Bunian, mengunjungiku. Kami berinteraksi melalui permainan jelangkung. Yos, beberapa bulan lagi puasa. Kita harus berpisah. Kita tidak akan bertemu kembali. Ada perasaan sedih ketika tahu kami harus berpisah. Apakah ada masalah dengan pertemanan kita ya Bang? Tanyaku jangka bergerak kembali. Iya, aku hanya diizinkan berteman denganmu hanya 1 tahun saja. Nanti semua kemampuanmu mengobati orang akan aku ambil kembali. Gerakan jangka begitu lambat, seakan merasakan kesedihan. Ya sudah Bang, kalau itu peraturan di negeri Abang, aku gak bisa menolak. Kapan Abang mau pergi? Kataku. Nanti aku kasih tahu. Sekarang masih ada waktu untuk membantumu menolong orang. Terima kasih Bang. Kalau Abang udah pergi, aku pasti kehilangan. Gak ada temanku lagi. Aku hanya bisa melihatmu dari kejauhan saja. Oh iya, nanti akan ada orang minta tolong, tapi bukan karena sakit. Jadi karena apa Bang? Tanyaku. Nanti kamu tahu sendiri. Hari sudah sore, aku pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Jawabku sambil mengakhiri permainan jelangkung. Beberapa hari kemudian, ada 2 orang lelaki datang ke rumah. Permisi dek, kamu yang dibilang dukun itu kan? Tanya salah satu lelaki yang datang ke rumah. Waduh, bukan Bang, salah alamat. Di sini nggak ada dukun. Jawabku. Oh, kata orang komplek, di sini rumah dukun. Kata lelaki itu. Di sini bukan rumah dukun Bang. Ada apa rupanya cari dukun? Tanyaku. Mau minta tolong. Di mana bisa kami dapatkan rantai babi? Katanya. Wah, saya nggak bisa nolong kalau cari benda kayak gitu. Kataku. Rantai babi ini biasanya dipakai untuk kekebalan dan itu hanya babi hutan aja yang pakai rantai berbentuk kalung. Auranya cukup panas sekali. Jika dipakai oleh manusia, kalung itu bisa mengecil sendiri dan membunuh manusia itu sendiri. Lelaki itu terus membujukku agar mau menolongnya. Tapi aku tidak mau membantunya. Akhirnya kedua lelaki itu berlalu dari hadapanku. Waktu begitu cepat berlalu hingga matahari mulai terbenam. Ketika menjelang malam, datang seorang wanita sebaya bibiku. Sebut saja namanya Mbak Suri. Ia meminta tolong kepadaku karena anaknya bertingkah agak aneh. Kami pun langsung ke rumah Mbak Suri yang letaknya melewati 1 blok dari rumah kakek. Sesampainya di rumahnya, aku dipertemukan dengan anaknya, sebut saja namanya Budi. Yang ternyata dia sedang bermain di salah satu pohon di belakang rumah, sambil berbicara dengan seorang anak kecil. Loh, Mbak,
Itu anaknya lagi ngobrol sama anak kecil ya? Tanyaku. Mana ada anak kecil di situ? Setiap maghrib Budi sering ke situ, jawab Mbak Suri. Wah, ini ada yang gak beres nih. Dalam hatiku, aku coba berkomunikasi dengan anak kecil itu. Setelah mendapatkan info, ternyata Budi pernah buang air kecil di pohon itu dan mengenai anak kecil yang sedang bermain di situ. Dengan berbekal wajah yang selalu kubawa dan energi dari Bang Zulkifli, aku terapi Budi untuk mengusir anak kecil yang ikut kepadanya. Aku meminta segelas air, aku bacakan syahadat, sholawat dan bacaan zikir raja. Aku tiupkan raja ke segelas air dan mulai terapi air. Beberapa saat kemudian, air yang aku terapi diberikan pada Budi dan meminumnya. Aku minta segelas air lagi untuk aku terapi yang nantinya dipakai untuk mandi. Anak kecil yang ada di dalam tubuh Budi keluar kemudian berlari menembus pintu belakang. Alhamdulillah, Budi terbebas dari anak kecil yang mengganggunya. Aku juga mengingatkan, jika mau buang air kecil di luar harus permisi. Takutnya ada makhluk lain yang sedang nongkrong di situ. Karena malam sudah mulai larut, aku berpamitan untuk pulang. Terima kasih ya Yos, udah tolongin Budi, ucap Mbak Suri. Iya Mbak, sambil melihat tatapan Budi yang sudah tidak kosong lagi. Assalamualaikum Yos. Terdengar salam dari telepon. Waalaikumsalam, ini siapa? Tanyaku kepada si penelpon. Ini Wak Tia, bisa datang ke Rinci. Wak Ian lagi sakit. Jawab Wak Tia, beliau adalah istri Wak Ian, abang kandung mamaku. Bisa Wak, sakit apa Wak Ian? Tanyaku penasaran. Nanti kamu lihat sendiri kalau udah sampai ke Rinci. Serem penyakitnya, gak berani cerita. Kata Wak Tia, nada suaranya seperti ketakutan. Oh, yaudah Wak, kapan kesananya? Tanyaku sekali lagi. Kalau bisa, besok ya Yos. Kasihan Wak Ian, sahut Wak Tia. Besok ada jadwal manggung Wak. Gimana sepulang manggung? Yosi sama Bibi ke Kerinci, usulku. Gak apa-apa Yos, yang penting kamu kesini. Udah dulu ya Yos, ditunggu di Kerinci ya. Iya Wak, kataku. Salam sama semua yang di rumah. Assalamualaikum, kata Wak Tia. Iya Wak, waalaikumsalam. Pembicaraan di telepon pun berakhir. Tepat pukul 8 pagi, aku dan Bibi dijemput mobil travel jurusan Kerinci. Sepanjang jalan, aku gunakan untuk tidur karena aku baru pulang manggung dini hari tadi. Menempuh jarak hampir 9 jam, sampailah kami di rumah Wak Ian, abang kandung Bibi juga. Karena sudah lama tak bertemu, kami saling melepas rindu sembari beristirahat sejenak sebelum melihat keadaan Wak Ian. Rumahnya sangat besar, ruang atas hanya ada ruang tamu dan 2 kamar milik anaknya. Dan ruangan bawah terdiri ruang kamar milik Wak Ian, ruang dapur, dan ruang kamar mandi. Dari ruang dapur ada pintu menuju teras belakang. Waktu menjelang sore, aku menuju kamar mandi yang berada di tangga yang menghubungkan ruang atas dan ruang bawah. Aku merasa diperhatikan oleh sesuatu. Tapi aku abaikan karena aku harus bersiap untuk mengobati Wak Ian. Lewat waktu maghrib, aku sudah selesai sholat dan melakukan zikir raja untuk membentengi diri dari energi negatif. Segera aku keluarkan buku dan jangka untuk bermain jelangkung. Setelah baca mantra, jangka terlihat bergerak. Assalamualaikum Yos, ini Bang Zulkifli.
Waalaikumsalam bang. Alhamdulillah abang udah di sini. Aku bermaksud pinjam energi abang untuk menolong Wak Ian, kataku. Silakan Yos, sepertinya kamu akan diganggu oleh beberapa siluman yang ada di sekitar rumah ini. Baca, La ilaha illallah. Iya bang, sahutku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga niat kita dijabahi Allah. Amin. Amin. Udah dulu bang, sepertinya Bibi memanggilku, kataku dan mengakhiri permainan karena Bibi memanggilku. Segera aku buka pintu kamar. Bibi tergesa-gesa masuk ke dalam kamar, memberitahukan apa yang diderita Wak Ian. Kami pun bergegas keluar untuk melihat keadaan Wak Ian yang sedang duduk di depan kamarnya. Astagfirullah. Kaki bagian pahanya Wak Ian jika dilihat seperti kayu yang dimakan rayap. Bolongnya bermacam ukuran hingga membentuk lubang besar yang menganga. Rada ngeri juga melihat daging yang berlubang dan mengeluarkan lendir. Segera aku ambil air wudhu dan meminta segelas air. Aku duduk bersila, menyatukan hati dan pikiranku di dalam nur Allah. Aku bacakan syahadat, sholawat, bacaan rajah dan niatku. Rajah ditiupkan ke air, lalu terapi air dalam gelas. Setelah selesai, aku berikan air itu kepada Wak Ian untuk diminum. Dilanjut, aku terapi lubang menganga di bagian pahanya. Dengan bantuan raja dan energi dari Bang Zulkifli, hawa dingin yang keluar dari raja membuat rasa sakit yang dialami Wak Ian sedikit berkurang. Setelah terapi selesai, lubang yang menganga itu ditutup oleh kain perban agar orang yang melihat tidak merasa jijik. Wak Tia mengajak aku dan Bibi makan bareng. Saat sedang asyik makan, aku melihat dari ujung mata, gorden jendela dapur seperti ada yang menyikap. Kami terus menikmati makan malam kami. Selesai makan, kami pindah ke ruang atas. Wush. Ada hawa panas yang menerpaku. Raja yang tadinya dipakai untuk terapi, aku pergunakan sebagai kalung. Hawa dingin langsung menembus ke kulitku, hingga tak terasa hawa panas menerjangku lagi. Nampaknya siluman itu marah, merasa terganggu dengan keberadaanku. Di hari kedua, Wak Tia, Bibi, aku beserta kakak sepupuku sedang berkumpul di teras belakang, sambil menikmati gorengan buatan Wak Tia. Aku melihat di belakang rumah ini ada 2 makam dari anak-anak Wak Tia. Tak sengaja aku melihat ular kecil di pagar. Menurut Wak Tia, ular itu setiap sore selalu di situ, membuat Wak Tia takut ke kebun belakang. Firasatku mengatakan itu bukan ular biasa. Sepertinya nanti malam aku harus minta bantuan Bang Zulkifli, si orang Punian. Malam pun tiba. Di malam kedua, aku mengobati Wak Ian. Aku berharap Allah memberikan keajaiban saat perban penutup lubang itu dibuka. Astagfirullah. Ada belatung keluar dari pahanya yang berlubang. Bukan hanya satu saja yang keluar, tapi banyak. Aku minta pingset dan botol. Aku ambil belatung itu dan dimasukkan ke dalam botol. Jujur saja, agak ngeri melihat belatung keluar dari daging manusia yang masih hidup. Setelah belatung itu habis, ku masukkan ke dalam botol. Aku bakar sampai belatungnya mati. Lalu aku ambil buku dan jangka untuk bermain celangkung. Setelah membaca mantra, jangka mulai bergerak. Assalamualaikum Bang Zulkifli. Waalaikumsalam Yos. Bang, bagaimana pengobatan selanjutnya? Aku cuma bisa terapi aja, kataku. Jangka mulai menunjukkan huruf yang jika disusun merupakan sebuah kalimat dari salah satu ayat surat di Al-Quran.
Ayat itu dibacakan 3 kali ke air minum dan sisanya dipercikan ke lubang yang menganga. Jangan lupa untuk diterapi lagi. Sepertinya ada yang iri dengan kehidupan Wak Ian. Pantas saja, penyakitnya aneh seperti ini, kataku. Jangan takut, aku selalu mendampingimu. Terima kasih ya Bang, atas bantuannya, kataku. Iya Yos, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Aku akhiri permainan celangkung. Seisi rumah menyaksikannya. Mereka jadi ingin tahu siapa yang tega berbuat itu. Tapi aku mencegahnya. Nanti juga akan ketahuan siapa pelakunya. Tanpa menunggu lama, aku ambil air wudhu dan mengambil Al-Quran untuk mencari ayat dari surat yang dimaksud Bang Zulkifli. Aku minta Wak Tiah membaca ayat tersebut sebanyak 3 kali. Lalu ditiupkan ke air dan diberikan kepada Wak Ian untuk diminum. Sisa air minumnya dipercikan ke pahanya yang berlubang. Dilanjut dengan terapi. Sementara bayangan hitam yang berada di dapur terus mengawasiku dengan tajam. Terapi telah usai, ada sedikit perubahan. Lubang di pahanya mulai mengecil sedikit demi sedikit. Lubang yang menyerupai rumah rayap mulai ditutup daging baru dan masih mengeluarkan lendir. Pengobatan dilanjutkan esok hari. Singkat cerita, di daerah tempat Wak Ian tinggal ini, kebanyakan orang Jawa asli. Setiap orangnya mempunyai ilmu untuk jaga diri. Untuk mencelakai orang saja, cukup memberikan makan siluman yang ada di sini. Lalu malamnya, menyiramkan sesuatu sebagai tanda target yang harus dicelakai. Beda dengan zaman sekarang, dukun bertebaran di berbagai tempat dengan tingkat ilmu hitamnya yang tak bisa diremehkan. Di era tahun 90-an, dukun itu belum begitu banyak. Kembali ke cerita. Saat sedang makan bersama, bayangan hitam terus menggangguku. Kembali ke pemilikmu, atau akan aku lempar ke dalam kolam. Gertaku pada bayangan hitam itu. Ia pun berlalu dari hadapanku. Usai makan malam, kami hendak ke ruang atas. Tiba-tiba, ada anak kecil menabrakku. Tanpa pikir panjang, aku ambil buku dan jangka untuk bermain celangkung. Beberapa kali aku bacakan mantra. Jangka tidak ada respon sedikit pun. Ketika aku baca sekali lagi, jangka bergerak dan menunjukkan huruf Mama. Mama? Siapa yang disebut Mama oleh arwah yang datang melalui celangkung? Mama. Loh, kok Mama? Sama siapa? Dalam hatiku bertanya. Siapa ini yang datang? Tanyaku pada arwah yang datang. Jangka pun mulai bergerak. Aku anak Mama Tiah yang dikuburkan di sana, adik kembaranku. Wak Tiah yang kala itu tidak begitu percaya dengan hal gaib, terkejut begitu namanya disebut, mencoba mendekati kami yang sedang bermain. Kamu siapa? Kemarin yang keguguran hanya satu, tidak kembar, kata Wak Tiah seakan mengingat sesuatu. Mama, sebenarnya anak Mama yang keguguran itu anak kembar. Hanya aku, bukan manusia. Kami saling pandang, jujur saja buat bulu kuduk merinding. Tiap sore aku menjelma menjadi ular agar aku bisa melihat Mama. Betul saja dugaanku bahwa ular yang ada di pagar setiap sore bukan ular biasa, melainkan ular jelmaan dari salah satu anak kembar Wak Tiah yang keguguran. Maafin Mama ya nak, Mama nggak tahu, kata Wak Tiah. Jangka pun bergerak kembali. Tidak apa-apa Mah, minta kirim doa sama sedekahnya untukku ya Mah. Iya nak, besok Mama kirim doa
sama sedekah buat kamu ya nak, kata Wak Tia. Iya mah, terima kasih mama. Maafin aku ya Yosi, tadi aku menabrak kamu. Iya, gak apa-apa, sahutku. Kamu udah ketemu sama Bang Wahyu, sama adik kembarmu si Manis? Tanya Wak Tia kembali, jangka bergerak. Sudah mah, kami baru aja habis main. Katanya salam buat mama sama ayah. Kalau kalian hidup, pasti rumah ini rame nak, ucap Wak Tia yang sendiri tadi berusaha menahan air matanya agar tidak menangis. Jangan sedih ya mah, kami udah senang di sana. Waktunya harus pulang. Dadah mama. Iya nak, kasih tahu Bang Wahyu, mama kangen, kata Wak Tia yang matanya mulai berkaca-kaca. Sedih kehilangan anak yang paling disayanginya. Dia almarhum Wahyu yang meninggal tertabrak taksi hingga tubuh almarhum masuk ke dalam taksi. Kecelakaan yang menewaskan almarhum membuat Wak Tia begitu terpukul. Ketika ingin menyelesaikan permainan, tiba-tiba, Assalamualaikum Yos, ini Bang Zulkifli. Anak yang datang tadi muncul dari dalam kolam. Waalaikumsalam. Masa iya bang? Itu kembaran dari anak yang keguguran. Memangnya itu kolam apa? Tanyaku jangka bergerak. Kolam itu adalah tempat siluman berkumpul, tapi mereka tidak mengganggu. Pantas saja, tadi anak itu bilang kalau dia terlahir bukan sebagai manusia, kataku. Oh, anak kembar Wak Tia, salah satunya dari siluman. Di dunia ini bisa terjadi hal aneh atas izin Allah. Kalau begitu, aku pamit mau istirahat. Assalamualaikum. Iya bang, waalaikumsalam. Kami mengakhiri permainan. Waktu sudah begitu malam. Aku dan Bibi ingin beristirahat. Bayangan hitam kembali berkelebat di balik jendela kamar. Dengan cepat aku menyikap tirai jendela untuk melihatnya. Tapi tidak kutemukan. Aku mulai memejamkan mata, memohon kepada Allah agar dimudahkan segala urusanku di dunia ini. Di hari ketiga, pengobatan Wak Ian kembali dilakukan. Lubang yang ada di bagian pahanya sedikit demi sedikit mulai mengecil. Alhamdulillah. Seperti biasa, aku beri air rajah dan terapi lubang yang ada di pahanya. Tapi siluman di dasar kolam belakang rumah sepertinya masih ingin bermain denganku. Yang kami lakukan adalah saling menyerang energi. Aku membaca ilmu macan dan bacaan Kulhu Geni mampu membuat mereka kocar-kacir. Seketika itu, aku aman dari serangan gaib dari siluman di kolam belakang. Kebetulan esok lusa, aku dan Bibi pulang ke Bagan Batu. Karena job manggung sudah menantiku. Jadi ada waktu sehari lagi untuk merampungkan pengobatan Wak Ian. Aku sudah berpesan kepada Wak Tia agar selalu buat air yang dibacakan dengan ayat yang diberikan Bang Zulkifli. Sampai lubang di pahanya mengecil dan menutup dengan sempurna. Di hari terakhir, Wak Tia mengadakan kirim doa dan sedekah untuk anak-anak kembarnya dan almarhum Wahyu di sore hari. Kami mulai ziarah ke makam yang berada di belakang rumah. Ular kecil yang selalu berada di pagar tidak menampakkan diri lagi. Alhamdulillah, semoga anak-anak Wak Tia tenang dan bahagia di alam sana. Amin. Malam harinya, seperti biasa, aku memberikan air rajah dan terapi kepada Wak Ian. Beliau pun mulai bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Alhamdulillah, Allah melancarkan segala niatku untuk menolong orang. Tak ada lagi gangguan dari siluman dari dalam kolam. Setelah aku pulang nanti,
Wak Tiah yang akan melanjutkan pengobatannya. Wak Ian meminta kepadaku untuk memagari rumahnya, agar tidak ada energi negatif yang masuk. Karena belum pernah melakukannya, aku terpaksa minta bantuan temanku, yaitu Bang Zulkifli, si orang bunian. Setelah membaca mantra Celangkung, Jangka pun bergerak di atas buku. Assalamualaikum Bang Zul. Bang, apa masih di sini Bang? Sapaku. Waalaikumsalam Yos, aku masih di sini. Ada yang bisa dibantu? Jangka bergerak ke posisi ya. Iya Bang, Wak Ian memintaku untuk memagari rumahnya, tapi nggak tahu gimana caranya. Kataku, ambil garam kasar, bacakan syahadat, sholawat, dan bacaan raja. Terapi garamnya dengan raja, lalu utarakan niatmu. Kemudian kamu tabur garam ke sekeliling rumah pada jam 12 malam ke atas. Cuman itu aja Bang, tanya aku kembali. Iya Yos, nanti aku bantu dengan energiku, tak usah khawatir. Terima kasih ya Bang, sudah memberitahuku, kataku. Sama-sama Yos, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahutku. Garam sudah disediakan, tinggal melakukan petunjuk dari Bang Zulkifli. Harapanku semoga rumah Wak Ian aman dari segala gangguan tak kasat mata. Tepat pukul 12, aku menyuruh anak tertua dari Wak Ian untuk menaburkan garam ke sekeliling rumah. Tak butuh waktu lama untuk menabur garam. Ketika masuk ke rumah, terdengar suara ledakan seperti petasan di atap rumah. Namun kami abaikan. Memasuki waktu subuh, ada kejadian aneh. Ada seseorang yang mondar-mandir di jalan menuju rumah Wak Ian. Ia berjalan seperti mencari sesuatu. Wak Tiah yang waktu itu melihat tingkah aneh orang itu, mencoba keluar rumah dan menegur orang itu. Namun tidak ada jawaban. Merasa aneh, Wak Tiah segera masuk ke rumah. Takut orang yang berjalan bolak-balik di depan rumahnya itu bukan manusia. Menurut cerita dari Wak Ian, di daerah tempat beliau tinggal itu masih terbilang angker. Karena sebelum dijadikan pemukiman, daerah itu adalah hutan yang masih asli dan banyak dihuni oleh siluman dan hantu. Di jalan menuju rumah Wak Ian, sering ada penampakan seorang wanita berkerudung putih sedang berjalan. Esok pagi, aku dan Bibi pamit pulang ke Bagan Batu. Singkat cerita, sesampainya di Bagan Batu, belum juga hilang penatku. Aku dijemput ke rumah Bu Narto. Rumahnya berada di gang dekat dengan lapangan bola komplek. Ia tak bisa jalan, kakinya kaku seperti kayu, tak bisa digerakkan. Menurut ceritanya, beliau sakit akibat ditabrak oleh satu keluarga yang tidak terima tim volinya kalah dalam perlombaan 17-an yang diadakan sebulan yang lalu. Sesampainya di rumah Ibu Narto, aku disambut energi negatif yang membuat aku harus membentengi diri dengan raja yang aku jadikan kalung. Aku meminta telur ayam kampung, bunga telon, bambu, baskom berisi air dan kain kafan. Setelah semuanya tersedia, aku masukkan semuanya ke dalam baskom dan diletakkan di sebelah kiri dapur. 7 hari kemudian akan dilihat hasilnya. Untuk sementara, Ibu Narto diberi air rajah dan terapi. Setelah selesai, aku pamit pulang. Sampai di rumah, belum juga sempat beristirahat. Suara cicak sangat ramai terdengar. Segera aku ambil buku dan jangka untuk bermain celangkung. Aku rapalkan mantra celangkung hingga beberapa kali. Siapa yang datang ke sini? Tanyaku. Ibu Ratu Kidul. Apa benar ini Ibu Ratu? Aku meyakinkan kembali. Jangka tak bergeming, tetap di dalam kata ya. Bukan jin yang mengaku Ibu Ratu? Tanyaku sekali lagi.
Jangka bergerak ke kata tidak. Jadi benar, ini Ibu Ratu Kidul. Rasa tak percaya, aku ulangi pertanyaanku. Jangka pun bergerak menuju kata ya. Maaf Ibu, ada gerangan apa Ibu datang kemari? Tanyaku. Suasana rumah kakek menjadi hening dan terasa horor banget auranya. Ingat akan Tuhanmu. Jangan sampai terperdaya oleh jin dan setan. Bencana besar akan datang karena akibat kelalaian manusia yang terjerat oleh nafsu dirinya sendiri. Ini aku ambil inti dari interaksi antara Ibu Ratu dan aku. Iya Ibu, akan diingat selalu. Terima kasih, Ibu Ratu mau datang kemari. Ucapku dengan penuh hati-hati. Iya, Ibu harus kembali ke Segoro Kidul. Silahkan Ibu, kataku. Baru saja ingin menyudahi permainan, Jangka bergerak kembali. Assalamualaikum Yos, ini Bang Dul. Assalamualaikum Yos, ini Bang Zulkifli. Waalaikumsalam Bang, untung aja Abang datang. Aku minta bantuan Abang, pinjam energinya. Besok mau obatin orang, kataku. Boleh, mana rajanya? Dikeluarkan raja yang masih tergantung di leherku. Energiku aku simpan di sini. Nanti kalau aku pergi, akan aku ambil kembali. Iya Bang, jawabku. Setelah pinjam energi si orang bunian, Bang Zulkifli pamit pulang. Singkat cerita, aku mengobati kaki Bu Narto hingga hari ke-7. Waktunya baskom yang berisi telur ayam kampung, bunga telon, bambu kecil aku ambil. Langsung aku pecahkan telurnya. Kuning telurnya terlihat masih utuh, tapi ada garis seperti darah yang mengarah ke tengah kuning telur. Menandakan kalau guna-gunanya hampir menuju jantung. Seperti biasa, aku buatkan air raja untuk diminum dan terapi kaki Bu Narto. Dengan raja yang sudah diisi dengan energi dari temanku si orang bunian. Alhamdulillah Bu Narto mulai berangsur sembuh dan sedikit demi sedikit bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Rumah Bu Narto sudah dipagari dengan garam yang sudah diterapi dengan raja. Aku meminta kepada anaknya untuk menabur garam ke sekeliling rumah pada tengah malam. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bu Narto sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Aku melanjutkan kegiatanku manggung dari kampung ke kampung. Rezekiku bak air yang mengalir, selalu ada saja rezeki tak terduga. Alhamdulillah dengan segala rezeki yang Allah berikan untukku. Suatu ketika, aku sedang berinteraksi dengan temanku, Bang Zulkifli. Suasana rumah kakek mendadak energinya berubah. Gak tahu dari mana energi itu berasal. Yos, sepertinya ada yang mau datang ke sini. Energinya besar sekali. Aku pamit dulu. Nanti kita bicara lagi. Assalamualaikum. Iya bang, waalaikumsalam. Jawabku. Ada energi yang menyusup ke jari telunjukku. Sampurasun. Rampes. Maaf, siapa yang datang? Tanyaku pada yang datang kali ini, karena ucapan salamnya berbeda. Eyang Prabu Siliwangi. Bercanda. Ini pasti jin yang mempermainkanku. Belum juga aku bertanya, Jangka sudah bergerak. Kamu tidak percaya, Eyang Prabu datang ke sini. Loh, kok tahu apa yang aku pikirkan? Tiba-tiba saja kupingku mendengar geraman macan yang membuat bulu kuduku berdiri dan mulai percaya kalau Eyang Prabu Siliwangi yang datang. Takut jin atau sebangsanya yang menjelma, sang legenda tanah Pasundan. Ini memang di luar nalar. Maaf Eyang, saya percaya. Sekali lagi, maaf Eyang. Tidak apa-apa nak. Sebentar lagi bulan suro.
Eyang tunggu kamu di gua Jati Jajar untuk tirakat di sana. Soanlah, nak. Saya nggak janji, Eyang, kataku. Soanlah ke goa Jati Jajar. Eyang akan memberikan sesuatu padamu, nak. Eyang tunggu. Iya, Eyang, kataku. Kalau begitu, Eyang pamit pergi. Selalu berbuat baik dan menolong orang ya, nak. Sampurasun. Iya, Eyang, Rampes, sahutku. Aku menyusun rencana ke Goa Jati Jajar. Singkat cerita, aku telah penuhi sowan ke Goa Jati Jajar untuk bertemu Eyang Prabu Siliwangi dan kembali ke Bagan Batu Riau setelah 15 hari berada di Pulau Jawa. Selang beberapa bulan, tak terasa aku memasuki bulan Ramadan. Sebelum memasuki bulan puasa, aku sempatkan berinteraksi dengan temanku, si orang Bunian melalui Celangkung. Assalamualaikum Yosi. Bang Zulkifli minta maaf jika selama berteman selalu menyusahkanmu. Jangka bergerak setelah dibacakan mantra Celangkung. Waalaikumsalam. Iya bang, sama-sama. Aku juga minta maaf karena selalu merepotkan abang, sahutku, tapi perasaanku merasa tidak enak saat berinteraksi dengan Bang Zulkifli. Sebenarnya aku mau kasih tahu kamu, bulan puasa nanti aku jarang berkunjung karena aku harus beribadah dengan khusyuk. Dan bulan puasa ini genap 1 tahun pertemanan kita. Agak sesak juga jika harus berpisah. Jadi, abang akan meninggalkanku? Tanyaku. Iya, sebenarnya berat berpisah. Aku sudah nyaman berteman denganmu. Tapi, aturan di negeri Bunian harus aku patuhi. Ya sudahlah bang, aku gak apa-apa ditinggal pergi. Terus, bagaimana energi yang abang titipkan di rajaku? Kataku. Lebaran nanti akan aku ambil. Sekarang pakailah dulu. Jangan sedih ya Yos. Iya bang, jawabku sedih. Singkat cerita, tiba saatnya memasuki bulan puasa. Bang Zulkifli jarang mengunjungiku. Rumah menjadi sepi karena jarang suara cicak berbunyi. Sesekali ia datang menanyakan kabarku. Sebulan berlalu. Akhirnya perpisahan itu tiba waktunya. Lebaran beberapa hari, aku coba berinteraksi dengan Bang Zulkifli melalui Celangkung. Bang Zulkifli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yos. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Iya bang, selamat Lebaran juga. Senang bisa berinteraksi lagi sama abang, kataku dengan senangnya. Aku kesini mau pamit pergi. Dan kita tidak akan bisa berinteraksi lagi seperti biasa. Aku minta maaf. Aku ambil energiku yang selama ini dipakai. Iya bang, ambillah bang. Sebenarnya aku sedih abang harus pergi. Semoga pertemanan kita jadi cerita hidup kita ya bang, kataku menutup rasa sedihku. Pastinya Yosi, sebagai kenangan, aku kasih kamu sebuah ilmu yang suatu saat bermanfaat buat kamu nantinya. Ilmu apa bang? Tanyaku. Namanya ilmu semut. Amalkan dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktunya aku pamit ya Yos. Ingat pesanku, selalu berbuat baik dan menolong orang ya. Selamat tinggal Yosi. Assalamualaikum. Iya bang, waalaikumsalam, kataku. Jangka sudah tidak bergerak lagi. Akhirnya aku berpisah jauh dengan temanku, Bang Zulkifli, si orang Bunian. Sejak saat itu, kemampuan menyembuhkan orang juga sudah diambil kembali oleh Bang Zulkifli. Raja yang biasanya berenergi cukup besar, kini hanya sebatas energi biasa. Setiap malam aku bacaan wirid bacaan raja, agar energinya tidak hilang. Sesekali aku rapalkan ilmu semut pemberian Bang Zulkifli pada rajaku.
Karena aku tidak bisa mengobati orang lagi, banyak orang yang kecewa. Aku pun tidak bisa apa-apa saat itu. Pernah berharap agar Bang Zulkifli datang membantuku, tapi semua hanya mimpi saja. Bang Zulkifli tidak akan pernah kembali mengunjungiku selamanya. Bagiku, pertemanan dengan orang bunian ini jadi pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan. Demikian akhir dari pertemananku dengan Bang Zulkifli, si orang bunian. Terima kasih buat Mimin yang sudah mau membawa ceritaku. Sampai jumpa di cerita kisah nyata yang lainnya. Selesai. Mimin pamit undur diri. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.